Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai ayat yang ke-43. Dan kita juga akan memperhatikan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kita perhatikan Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Kita memperhatikan kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan pada saudara 13 bagian A. Yang demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. "Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang selalu rindu untuk mendengar firman-Nya, menyimpan dan mencoba melakukan dalam kehidupan nyata ini. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada sore hari ini saya bertanya pada saudara-saudara, jikalau saudara-saudara yang ada di dalam ibadah ini menjadi orang terkenal, senang atau tidak di dalam hidup kita, saudara? Kalau saudara menjadi orang terkenal di Muntilan, senang atau tidak? Nah, saudara-saudara, saya berharap bahwa saudara jangan menjawab pertanyaan saya dulu. Tapi kita seharusnya merenungkan terlebih dulu, terkenal dalam arti yang apa, saudara? Sebab saudara-saudara, kalau kita ini dikenal dan terkenal karena kita ini tidak baik,
Ya jangan sampai itu terjadi, saudara. Ya. Kalau saudara dan saya dikenal sebagai orang yang tidak pernah tepat janji, ya sebaiknya jangan, saudara. Ya. Kalau kita janjian jam 1, kita nanti datangnya baru jam 3. Kalau kita ini janjinya kita ini ya akan ke Jogja, tahu-tahu kita ini membatalkan dan berkali-kali membatalkan. Kita janjinya mau jadi pendeta, jemaat, majelis yang baik, tahu-tahu kita tidak melakukannya. Tentu tidak baik jikalau kita terkenal untuk hal-hal yang tidak baik, saudara. Kita terkenal hidup di masyarakat penuh dengan tipu daya. Kita dikenal di masyarakat hidup dalam pergaulan yang tidak benar. Tentu itu tidak baik, dan tentunya kalau kita terkenal demikian kita tidak akan senang. Di Jogja, saudara, itu ada seorang pendeta yang oleh semua teman-temannya diberi gelar titel kesarjanaannya 2. Dia itu STH. STH itu dari singkatan S-nya sarjana, TH-nya teologia, saudara. Tapi oleh teman-temannya, orang ini dikatakan dia titelnya 2, STH dan STH. Lalu semua teman-teman mulai mencari dan tertawa. Kenapa, saudara? Sebab titel yang pertama STH itu memang sarjana teologia, tetapi STH yang kedua yang diberikan oleh teman-teman itu, STH adalah singkatan dari S-nya itu selalu, T-nya itu telat, terlambat, H-nya itu hadir, saudara. Jadi pendeta ini diberi titel sarjana teologia, tetapi juga STH selalu terlambat hadir. Kalau dia rapat, dia mimpin kebaktian, selalu terlambat hadir, saudara. Dan ini dikenal dan sangat terkenal menjadi pendeta dengan 2 gelar sarjananya itu. Nah, saudara, kalau dikenalnya begitu, tentu kita tidak senang, bukan? Tetapi sebaliknya, kalau saudara dikenal di Muntilan, saudara dikenal di masyarakat di Muntilan sebagai seorang yang baik, saudara, yang pergaulannya di masyarakat baik, orang-orang cinta saudara, mbok-mbok di pasar cinta saudara, tukang becak cinta saudara, lurah camat cinta saudara. Nah, kalau itu yang terjadi, menjadi orang terkenal tentu menyenangkan, saudara. Kalau dia terkenal menjadi orang yang peduli terhadap orang lain, itu tentu menyenangkan. Saudara terkenal sebagai orang yang baik, saudara terkenal sebagai orang yang patut dikenang di dalam kehidupan, itu tentu suatu yang baik, saudara. Nah, saudara-saudara, pada sore hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mengenal seorang wanita yang sungguh-sungguh dipuji dan dikenal di dalam masyarakat di kota yang bernama Yope. Di kota Yope, kota kecil Yope ini, di sana dikatakan dan disampaikan ada seorang yang sangat terkenal, dan orang itu bernama Tabita. Orang itu bernama Dorcas di dalam bahasa Yunani. Saudara, saya yakin banyak di antara saudara dan saya, banyak di antara kita yang mungkin tidak terlalu mengenal nama Tabita ini. Saudara dan saya tidak terlalu mengenal orang yang bernama Tabita atau Dorcas ini, karena nama ini muncul hanya di dalam Kisah Para Rasul ini, saudara. Dan nama ini memang tidak terkenal. Bahkan saudara-saudara, jemaat-jemaat kita itu juga memakai nama Tabita di dalam baptisnya. Sebanyak jemaat kita ini hanya 2 orang yang namanya memakai Tabita, saudara. Nama baptisnya. Yang lain milihnya lain. Banyak yang Elizabeth, banyak yang Maria, banyak yang macam-macam. Tapi Tabita hanya dipilih oleh 2 saudara di dalam atau dipakai sebagai nama baptis, yaitu Tabita Ikimwa, saudara kita, dan Tabita Lufti yang saat ini tidak bersama kita. Kenapa, saudara? Karena memang nama ini tidak begitu terkenal.
Nama ini jauh dari Ruth, nama ini jauh dari Esther, nama ini jauh dari Maria, nama ini jauh dari Elizabeth. Karena nama ini tidak begitu menonjol di dalam Alkitab. Tetapi toh nama ini tercantum di sana. Lalu apa kelebihan dari Tabita ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan kelebihan dari Tabita ini yang terambil di dalam ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Oh saudara, luar biasa bukan? Dia dikenal, Tabita ini dikenal karena dia berbuat baik. Banyak sekali berbuat baik dan banyak memberi sedekah. Ketika saya memperhatikan ayat ini, saya benar-benar terkagum-kagum, saudara. Tabita ini dikenal dan terkenal karena dia banyak sekali berbuat baik dan banyak memberi sedekah. Saya membayangkan, saudara, seandainya saya sebagai pendeta Adi dikenal dengan demikian. Seandainya saya sebagai pendeta Adi dikenal sebagai pendeta yang baik, yang selalu berbuat baik dan selalu memberi sedekah. Oh saudara, saya akan mengatakan luar biasa bukan? Jika orang mengenang saya seperti orang mengenang Tabita itu bukan? Dan ini yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Tabita ini dikenal, Tabita ini benar-benar seorang yang memberi perbuatan baik dan memberikan pertolongan kepada orang lain yang dikatakan dalam wujud sedekah. Tapi tujuannya, pernyataan ini adalah kepeduliannya terhadap orang lain. Lalu kita bilang, oh kalau gitu Pak Adi, Tabita ini sugih mesti. Tabita ini kaya mesti. Karena dia bisa menolong, bisa berbuat baik. Oh saudara, jangan terlalu cepat, saudara. Memang di dalam Alkitab dikatakan ada seorang ibu yang kaya raya menjadi murid Tuhan. Dia bernama Lydia. Tapi siapa Tabita ini? Tabita pada waktu itu dikatakan sebagai orang yang hanya disebut murid Tuhan yang bernama Tabita. Tapi dalam pembacaan kita dikatakan suatu ketika Tabita sakit. Lalu Tabita ini mati, saudara. Dan apa yang terjadi? Oh, orang-orang murid-murid lain memanggil Petrus yang kebetulan berada di kota Lida. Kota Lida ini kira-kira 15 km dari kota Yope. Kira-kira Magelang lebih sedikit. Di sana, Petrus dipanggil. Petrus, datanglah, berikan penghiburan buat kami. Karena murid Tuhan yang bernama Tabita itu meninggal dunia. Nah saudara, lalu Petrus ke sana. Lalu Petrus menemui dan menjumpai mayat Tabita ini di ruang atas. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kembali kita melihat Alkitab kita. Di sana dikatakan dalam ayat yang ke-39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Ketika Petrus itu menemui mayat Tabita, ketika Petrus itu melihat mayat Tabita, di sekeliling mayat Tabita itu berdiri para janda. Dan janda-janda ini semuanya menangis. Janda-janda ini semua menangis. Dan janda-janda ini mengatakan pada Petrus, Petrus, hamba Tuhan, lihatlah pakaian yang saya pakai. Lihatlah baju yang saya pakai.
baju dan pakaian ini semua adalah buatan dari Tabita. Semua adalah buatan dari Tabita, dari Dorcas yang membuatkan untuk kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, luar biasa bukan yang dilakukan oleh Tabita. Dia melakukan ini, saudara, berarti kira-kira pekerjaan Tabita apa? Pekerjaannya tidak lebih adalah tukang jahit, saudara. Dia menjahitkan pakaian-pakaian janda. Mungkin dia menerima jahitan banyak. Bagi ibu-ibu yang belum menjanda, dia mungkin harus membayar. Tetapi janda-janda ini, saudara, diberi pakaian oleh Tabita. Jadi untuk janda-janda gratis, untuk ibu-ibu bayar. Ini kira-kira, saudara. Lalu kehidupan dari Tabita ini apakah berlimpah? Jelas tidak. Karena dia mendapatkan bayaran dari jahitannya. Tapi dia juga memberikan persembahan untuk bentuk jahitan itu kepada para janda. Dan oleh karena kebaikan yang dilakukan Tabita ini, janda-janda itu menangis. Saudara, saya coba membayangkan, kalau kita, saudara-saudara dan saya, pada suatu ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Pada suatu ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Pada suatu ketika kita ini harus mati. Apakah kira-kira ada yang nangisi kita, saudara? Apakah kira-kira ada orang-orang yang nangis, yang merasa kehilangan? Apakah kira-kira ada orang yang akan mengelilingi kita, menangisi kita, karena kita punya perbuatan baik yang kita tinggalkan? Saya khawatir, saudara, bahwa bisa terjadi tidak. Saya mempunyai seorang saudara di Wonosobo, saudara. Seorang saudara ini adalah seorang ibu. Ibu ini, saudara-saudara, begitu baik. Rumahnya itu, saudara, dijadikan tempat di mana adik-adik kakak-kakaknya yang seringkali hidup di dalam kehidupan ini dan kurang beruntung. Mereka seringkali datang ke rumah si orang ini, ibu ini. Ada yang datang dan kemudian minta beras. Ada yang datang di sana ikut numpang makan di rumah itu. Ada yang datang ke sana untuk minta uang sekedar untuk kehidupan. Kebetulan saudara-saudara, beberapa keluarga dari ibu ini kurang beruntung kehidupannya. Apa yang terjadi, saudara? Ibu yang begitu baik beberapa waktu yang lalu sakit, saudara. Dan sakitnya adalah kanker. Lalu saudara-saudara, dia harus periksa, dia harus melakukan banyak perkara di Jakarta untuk periksa untuk segala sesuatunya. Apa yang terjadi? Orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang selama ini hidup sangat tergantung dengan segala kebaikan, dengan segala kehidupan, dengan sikap ibu ini yang menjadi oase, menjadi mata air di padang gurun untuk saudara-saudaranya ini. Semuanya berada di dalam keadaan yang pedih dan sedih. Semuanya menangis untuk ibu yang sakit ini, saudara. Dan ini adalah perkara yang luar biasa, bukan? Kadang-kadang kita ini tidak berpikir, kalau saudara dan saya hidup ini, apa hidup kita ini memang baik, sehingga ketika kita pergi meninggalkan dunia ini, ada orang yang merasa kehilangan. Jangan-jangan malah istri kita, suami kita malah seneng kalau kita mati. Syukur, Ustaz, harap-harap mati kok orang mati-mati. Saya ini mati ya syukur. Ada yang bilang ya bojoku mati ya syukur. Aku malah bebas, enak ngopo-ngopo gampang. Oh, kalau itu yang terjadi, saudara, hati-hati. Oleh sebab itu saya seringkali katakan, gimana? Ya kita ini harusnya paling tidak, saudara, hidup kita ini harus berguna. Kalau kita ini benar-benar mau berguna, seharusnya kita ini hidup baik. Jadi anak Tuhan ya aktif di gereja. Harusnya kita ini jadi guru sekolah minggu, harusnya jadi majelis, harusnya jadi pendeta, harusnya jadi pengurus, harusnya kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan.
Supaya paling tidak kalau mati ada yang nangisi, saudara. Kalau guru sekolah minggu mati kan yang nangis banyak. Guru sekolah minggunya mati. Kalau udah ada apa-apa, siapa yang mati? Si nganu. Aku orang kenal yuk. Nangis saja enggak, saudara. Ini yang seringkali harusnya terjadi. Tentu bukan ini saja. Hidup kita menjadi berguna. Tetapi haruslah kita seperti Tabita. Bukan sekedar ingin berguna bagi orang lain. Tetapi dia mengasihi Tuhan. Dan oleh karena kasihnya, dia melakukan itu di dalam kehidupan yang ada itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi kemudian? Ketika Tabita itu mati, saudara, dikatakan para janda itu menangisi. Dan tangis janda ini didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan yang penuh kasih, saudara, dengan keberadaan para janda dan dengan keberadaan daripada Tuhan yang mengasihi ini, dijadikanlah mujizat kehidupan bagi Tabita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambaran kematian ini mungkin tidak terjadi lagi pada saat ini kehidupan atau orang mati yang dihidupkan Tuhan. Sampai sekian lama Tuhan belum menjadikan orang mati itu kembali hidup dalam wujud yang nyata, yang terjadi pada waktu-waktu lain. Tetapi saudara, firman ini juga mengingatkan bahwa orang mati yang digambarkan ini bisa menjadi gambaran dari kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita bisa melihat bahwa seringkali di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, rumah tangga kita, keluarga kita ini sebenarnya sudah mati. Karena tidak ada lagi hubungan yang baik antara suami istri. Tidak ada lagi kasih di sana. Tidak ada lagi cinta kasih, tapi kebencian demi kebencian terjadi dalam kehidupan di sana. Saudaraku, jikalau saudara mau hidup seperti Tabita yang sungguh mengasihi Tuhan, tidak ada kata tidak mungkin, tidak ada kata yang mustahil bagi Tuhan. Dia adalah Allah Tuhan yang mampu memberi kehidupan kembali dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita yang mungkin kita merasakan semuanya sudah berakhir. Saudaraku, di dalam Tuhan memberikan jalan. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan mengatakan, aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tuhan adalah jalan ke surga. Tuhan adalah jalan dari segala masalah saudara. Tuhan adalah jalan dari segala kesulitan saudara. Dan jikalau saudara mau melihat dan memperhatikan firman Tuhan saudara, bukankah kita bisa melihat dengan jelas wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Ketika dia berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk disembuhkan. Ketika dia berada dalam keberadaan yang penuh dengan keputusasaan. Dia bertemu dengan Yesus Tuhan. Dan dia mengatakan, kalau saya memegang jubahnya, kalau saya bisa menyentuh jubahnya, saya pasti akan sembuh. Dan Tuhan mewujudkan itu. Tuhan mengatakan perkara kesembuhan itu pada wanita yang pendarahan 12 tahun itu. Orang yang buta 40 tahun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan. Orang yang lumpuh yang ada di tepi kolam Bethesda, di dalam kasih Tuhan, Tuhan mengatakan perkara yang tidak mungkin bisa terjadi dan dia bisa jalan. Saudara, apa yang menjadi masalah kehidupan kita? Masalah rumah tangga kita, masalah penyertaan Tuhan, masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah anak, masalah apapun, Tuhan mampu, saudara. Bahkan keluarga saudara, lihatlah peristiwa yang di Kana, yang pada saat itu mereka akan dan sebentar lagi mereka akan menerima kehancuran karena kehabisan air anggur. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi keluarga itu. Saudara, sebenarnya pernyataan Tuhan ini jelas. Jikalau kita hidup seperti Tabita, maka saudaraku, Tuhan akan memberikan mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Tuhan akan melakukan itu, saudara.
dan Tuhan akan memimpin setiap kita. Ada sebuah lagu persekutuan yang saya sendiri tidak bisa menyelesaikan lagu ini, saudara. Karena lagu ini lebih panjang dan menarik. Tetapi salah satu atau pembukaan dari lagu ini mengatakan demikian. Dia buka jalan saat tiada jalan. Firman Tuhan atau pujian melalui firman Tuhan ini saudara kelanjutannya, tapi dikatakan di sini Tuhan membuka jalan pada saat tiada jalan. Di sini Tuhan mengatakan bahwa di dalam Dia masih ada harapan. Saudara, apapun yang mati di dalam hidup kita, apapun yang mati di dalam perjalanan hidup kita, di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Kalau saudara hidup baik, kalau saudara hidup seperti murid Tuhan, mari kita kembali kepada Tabita. Siapa dia itu? Dia murid Tuhan Yesus. Dan saudara tahu bahwa pertemuannya adalah dengan Petrus. Saudara, kematian Tuhan Yesus sampai kepada peristiwa Petrus tentu bukan peristiwa yang jauh. Bukan peristiwa yang lama. Karena Petrus itu murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus yang sudah mati. Atau di dalam kata lain, Tabita ini adalah murid Tuhan yang baru. Dia Kristen baru. Dia Kristen yang baru. Tetapi saudara, dia memiliki iman yang luar biasa. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena saudaraku, rupanya Tabita walaupun tidak mengerti firman Tuhan dari perjanjian lama, dia melihat apa yang dikatakan di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 13. Di sana dikatakan, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Apa sih yang dimaksudkan dengan koyakan hati? Saudara, orang-orang Farisi pada zaman itu mempunyai satu kebiasaan. Kalau dia bersedih, kalau dia mengalami penderitaan, dia segera membuka bajunya, merobek-robek bajunya. Dan dia berjalan dan orang lain melihat, oh dia baru bersedih, dia baru berduka. Dia baru menyesal, dia baru menyesali dosanya. Itu akan nampak dari wujud merobek pakaiannya. Tetapi Yoel mengingatkan di hadapan Tuhan, saudaraku, jangan engkau merobek pakaian, jangan engkau hanya merobek apa yang nampak, tetapi robeklah, koyakkanlah hatimu. Artinya saudara, bertobatlah dengan sungguh dari hatimu yang terdalam. Jangan hanya pakaianmu, jangan hanya kelihatannya, tetapi lakukanlah itu dengan sungguh penyesalan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan Tabita ini, maka kita akan melihat 4 hal, 4 jalan yang ditempuh oleh Tabita, saudara. Yang pertama, untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Yang pertama, syarat yang utama, saudara percaya tidak bahwa hidup kita ini penuh dengan kesalahan dan dosa? Saudara yakin tidak bahwa semua ini hanya bisa tertolong jikalau kita ini percaya kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Yang kedua, saudara, Tuhan mengingatkan melalui Tabita dan melalui Yoel yang kita baca. Jikalau saudara sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, jangan mengoyakkan pakaianmu. Jangan mengoyakkan pakaianmu. Jangan hanya menunjukkan di luar bahwa kamu mau percaya, tetapi koyakkanlah hatimu. Bukalah hatimu. Katakan kepada Tuhanmu untuk segala kesalahan yang kita lakukan. Yang ketiga, saudara, yang dilakukan Tabita, ketika dia sudah mengoyakkan hatinya, dia hidup sebagai berkat di dalam kehidupannya. Dia baik, dia tidak punya uang, tapi dia punya keahlian yang bisa dipersembahkan kepada para janda. Dia memiliki keahlian yang bisa dipersembahkan. Dia tidak memiliki banyak uang, dia bukan murid yang kaya, tetapi hidupnya penuh dengan pemberian, dengan kasih yang dari Tuhan itu. Yang keempat, saudara, apa yang dilakukan Tabita ini menjadikan Tabita
memiliki mujizat-mujizat yang luar biasa. Saudaraku, jikalau hidup kita pun sama seperti Tabita, kita percaya, kita dengan sungguh mengoyakkan hati kita hidup di masyarakat dengan betul mengatur hidup kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita, langkah kita, kata-kata kita, perbuatan kita, sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Maka Tuhan nyatakan melalui hamba-Nya, tidak akan jauh mujizat itu di dalam kehidupan kita, apapun masalah dan persoalan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita belajar dari seorang yang bernama Tabita, seorang yang tidak terlalu kaya, seorang yang tidak menonjol di dalam perbuatan lainnya, tetapi dia dikenal sebagai orang yang selalu berbuat baik dan siap menolong orang lain. Orang yang selalu dekat dengan Tuhannya, yang selalu melakukan kehendak Tuhannya. Dan orang yang demikian ini yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara, peristiwa Tabita ini akan terjadi dalam hidup setiap kita jikalau kita sungguh bersandar ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin.